Martin Paes benar-benar menjadi berkah luar biasa untuk timnas Indonesia. Melawan Arab Saudi, kiper 26 tahun ini berhasil menjadi penyelamat skuad Garuda. Paes jatuh bangun mengawal gawang timnas Indonesia dari gempuran skuad Elang Hijau. Roberto Mancini sampai dibuat kecewa usai sang kiper menepis sepakan penalti Salem Aldausari. Media besar seperti ESPN sampai takjub dengan performa gila dari kiper FC Dallas ini. Bagaimanakah kontribusi vital Martin Paes membawa timnas Indonesia mencuri poin di Arab Saudi? Kejutan mendadak bisa bermain. Semangat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi langsung meningkat berkali-kali lipat. Pasalnya, Martin Paes berpeluang tampil usai PSSI berhasil melobi AFC. Padahal, Paes awalnya diprediksi nggak akan bertanding karena telat didaftarkan. Namun, Erick Thohir langsung bergerak cepat mengirimkan surat permohonan ke AFC. Perjuangan ketua PSSI ini disampaikan langsung oleh Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. Erick Thohir sudah mengirimkan surat semenjak 31 Agustus ke AFC untuk dapat memainkan Paes. Hasilnya, nama kiper tersebut dapat masuk ke dalam daftar pemain melawan Arab Saudi. Kehadiran Paes bahkan membuat netizen Nusantara bahagia nggak terhingga. Warganet sampai-sampai menyebut Indonesia pantas disebut cucu FIFA karena sering diuntungkan. Meskipun begitu, Shin Tae-yong nggak ingin buru-buru memastikan Paes akan debut melawan Arab Saudi. Walau Paes datang, saya nggak bisa menjamin 100% dirinya akan bermain. Dirinya pasti lelah karena lama perjalanan dari Amerika Serikat, ucap Shin Tae-yong. Namun banyak netizen menebak jika Coach Shin ingin membuat bingung Roberto Mancini. Pasalnya pelatih asal Italia ini sudah mengira jika gawang skuad Garuda akan dikawal Hernando Ari. Padahal performa kiper Persebaya Surabaya ini sedang menurun saat membela skuad Garuda. Sementara Paes diprediksi akan menjadi starter karena lebih berpengalaman di Eropa dan MLS. Langsung starter mengawal gawang skuad Garuda. Benar saja, Shin Tae-yong akhirnya lebih memilih Martin Paes untuk mengawal gawang. Kiper FC Dallas ini diturunkan untuk membantu skuad Garuda mencuri poin di Arab Saudi. Sebelum laga dimulai, Paes juga menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh penghayatan. Sang pemain memang diketahui punya nasionalisme yang besar karena sudah menghafal Pancasila. Paes juga langsung membayar kepercayaan Shin Tae-yong dengan penampilan heroik. Laga baru berjalan 4 menit, kiper kelahiran Nijmegen ini sudah berhasil menggocek Abdullah Radif. Berawal dari back pass Calvin Verdong, sang kiper dengan santai menipu striker Arab Saudi ini. Bahkan akun sosial media X milik FC Dallas sampai menjulukinya sebagai Martin Cruyff. Bukan hanya lihai menggocek lawan, Paes juga gacor membuat 4 penyelamatan. Namun sang kiper bikin blunder fatal di babak kedua usai melanggar Firas Alburaikan di kotak terlarang. Beruntung Paes membalas kesalahannya dengan menepis penalti dari Salem Aldausari. Di menit akhir, dirinya bahkan melakukan save 1 lawan 1 melawan Firas Alburaikan. Penampilan apik dari kiper kelahiran Nijmegen ini membuatnya mendapatkan rating 7,9 dari Fotmob. Penampilan gemilang Martin Paes langsung membawa berkah untuk timnas Indonesia. Berkat beberapa penyelamatan heroiknya, skuad Garuda mencatat sejarah menahan imbang Arab Saudi. Hasil ini sekaligus memutus rentetan buruk pasukan Merah Putih dalam 2 laga terakhir. Skuad tanah air mengalami 2 kekalahan pada kualifikasi Piala Asia tahun 2015 yang lalu. Kehadiran Paes juga membuat lini pertahanan bermain lebih tenang. Kombinasi Jay Izzes, Calvin Verdong, serta Rizky Ridho sukses mencatatkan 33 aksi defensif krusial. Ketiga pemain ini jatuh bangun melakukan blok, intercept, berduel keras, hingga tackle brilian. Hasil imbang 1-1 membuat peringkat skuad Garuda melonjak ke ranking 131 FIFA. Dilansir dari Footy Rankings, timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin sekitar 6,88. Sementara Arab Saudi justru mengalami pengurangan 6,88 poin usai ditahan imbang skuad Garuda. Namun skuad asuhan Roberto Mancini tetap bertengger di peringkat 56 FIFA. Di sisi lain, hasil imbang yang diraih timnas Indonesia dianggap lebih hebat dari pencapaian Argentina. Pasalnya, tim Tenggo sempat menelan kekalahan memalukan dari Arab Saudi di Piala Dunia 2022.
Skuad Garuda juga mengungguli Argentina di level kelompok umur 20 tahun. Dipimpin Indra Syafri, Timnas Indonesia U20 menang 2-1 dari tim Tenggo U20 di ajang South Earth Onas 2024. Martin Paes semakin disorot dunia. Martin Paes langsung mendapatkan sorotan media asing usai tampil gacor bersama Timnas Indonesia. Salah satunya datang dari media besar Amerika Serikat seperti ESPN. Mereka menulis kehebatan Paes sebagai penyelamat skuad Garuda melawan Arab Saudi. ESPN menyorot momen hebat sang kiper yang gak gampang ditipu saat menepis penalti. Padahal Salem Aldosari selaku eksekutor memakai trik licik untuk mengelabui Paes. Meski Salem Aldosari mengambil ancang-ancang yang lambat dengan jeda langkah untuk menipu, akan tetapi Paes gak berhasil dikelabui sang striker, tulis ESPN. Bukan hanya ESPN, akun sosial media X milik Major League Soccer atau MLS juga ikut menyorot. Kompetisi tertinggi sepak bola Amerika Serikat ini memuji penyelamatan penalti dari Paes. Penyelamatan gemilang dari Martin Paes, tulis MLS dalam sebuah postingan X. Selain itu, AFC juga turut memberikan pujian terhadap debut gacor dari Martin Paes. Dalam sebuah postingan X, AFC mengatakan sang kiper adalah orang yang tepat dalam momen krusial. Nggak ingin kalah, netizen Indonesia juga turut memberikan komentar lucu di media sosial. Mereka gembar-gembor jika skuad Garuda sudah bukan level di ASEAN lagi. Apa jadinya kalau formasi ini ikutan Piala AFF ya? Tulis warganet tanah air dalam sebuah postingan X. Selain Martin Paes, Timnas Indonesia juga mendapatkan sorotan hebat usai mengimbangi Arab Saudi. Media besar seperti Arab News terkejut dengan performa anak asuh Shin Tae-yong. Bahkan dalam artikelnya, media ini awalnya meremehkan kekuatan Timnas Indonesia. Ini merupakan kasus yang sangat memalukan. Kehilangan 2 poin melawan tim peringkat terendah di grup C, terutama saat Salem Aldosari gagal mengeksekusi tendangan penalti, tulis Arab News. Media Al Jazeera justru memuji perjuangan skuad Garuda karena bisa menyamai rekor 13 tahun lalu. Hasil yang luar biasa untuk Indonesia. Ini merupakan kedua kalinya Indonesia menahan imbang Arab Saudi dalam 13 pertemuan mereka, tulis Al Jazeera. Kemudian, Timnas Indonesia juga mendapatkan sorotan dari media Jepang yakni Japan Today. Kanal berita negeri Sakura ini kaget Timnas Indonesia bisa mengimbangi Arab Saudi. ESPN juga kembali membuat berita khusus untuk laga skuad Garuda menghadapi skuad Elang Hijau. Hasil imbang Indonesia bakal menjadi pukulan telak untuk Australia. Skuad Socceroos bakal punya laga hidup mati melawan Indonesia, tulis ESPN. Pasalnya, Australia secara mengejutkan harus kalah menyakitkan 1-0 dari Bahrain. Selain itu, Roberto Mancini juga memberikan reaksi setelah tertahan imbang oleh Timnas Indonesia. Pelatih asal Italia ini kecewa anak asuhnya banyak membuang peluang untuk bisa mencetak gol. Kami memiliki masalah dalam memanfaatkan peluang, yang jelas-jelas kami hadapi dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun kami nggak hanya menggunakan hasil sebagai tolak ukur performa kami, tutur Mancini. Dengan performa gacor Martin Paes, akankah Timnas Indonesia akan makin sulit dibobol oleh para raksasa Asia di ronde ketiga?